Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan saya bikin video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah ilmu retorika dengan dosen pengampu Bapak Adlan Sanur Tarihoran, yang mana tugasnya yaitu membuat pidato singkat mengenai filsafat. Nah, sebelum itu perkenalkan diri saya. Nama saya Zenri Anggianta HS dengan NIM 4522017. Mahasiswa UIN Syekh Muhammad Jambil Jambe, Bukit Tinggi, dengan program studi Akidah dan Filsafat Islam. Sebelum itu, puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya sampaikan sedikit banyaknya tentang pidato saya yang bertema filsafat, yang mana judulnya itu filsafat itu haram. Apakah iya filsafat itu haram? Nah, ngomong-ngomong filsafat haram, ngomong-ngomong yang haram, baik filsafat haram, kenapa gitu? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Musik haram, menggambar haram, nonton bioskop haram, mencuri haram. Ya, mencuri memang tentu ya kan. Martabak, janganlah. Itu tergantung ya kan. Tergantung cara pendapatan dari sebuah martabak itu. Tapi ya sudahlah. Padahal Allah telah tegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 116, yang mana intinya itu agar jangan seenaknya mengatakan ini halal dan itu haram tanpa dalil yang jelas, atau dengan dusta, bahkan apalagi dengan mengatasnamakan nama Allah. Ancamannya berupa azab yang sangat pedih, terdapat dalam surah An-Nahl ayat 116 bagian akhir. Maka harus jelas untuk menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu. Jangan dengan nafsu gitu kan. Karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yang mana intinya itu terkadang yang kamu benci itu baik bagimu, dan terkadang yang kamu sukai itu justru buruk bagimu gitu. Allah Maha tahu, kita jangan sok tahu. Kalaupun tak bisa menahan nafsu gitu kan untuk membenci, ya terserahlah. Tapi kata Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang mana intinya gitu, janganlah kebencianmu membuatmu berlaku tidak adil. Nah, terus emang ada dalil gitu yang membahas tentang filsafat? Ya banyak. Filsafat itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-5 Masehi, ke-5 sebelum Masehi. Jauh sebelum Islam diturunkan ke bumi ini. Filsafat itu berasal dari kata philo dan sophia, yaitu bahasa Yunani, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Jadi filsafat itu kecintaan dan kebijaksanaan seseorang. Ketika Islam diturunkan ke bumi ini, filsafat itu dinilai selaras dengan kata hikmah. Dalam Al-Quran, kata hikmah itu berarti kebijaksanaan. Sama halnya dengan misi Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah berarti cinta kebijaksanaan, yang berarti ujungnya filsafat. Emang cuma filsafat doang yang berorientasi hikmah? Ya enggak sih ya kan.
tasawuf juga menggunakan orientasi hikmah, fikih juga. Namun bedanya di sini tasawuf itu hikmah menggunakan hati, fikih menggunakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, filsafat ini berorientasi dengan hikmah karena menggunakan akal. Tapi katanya Imam Syafi'i membenci filsafat. Tunggu dulu. Sebenarnya kalau mau jujur dan beneran membaca teksnya, yang dibenci oleh Imam Syafi'i ini bukan filsafat, melainkan ilmu kalam atau teologi. Kata Imam Syafi'i dalam yang dikutip oleh Az-Zahabi dalam karyanya yang berjudul Tarikh Islam, yang berarti tidak ada yang lebih aku benci dibandingkan kalam atau ahli kalam. Nah, itu yang pertama. Alasan yang kedua yaitu konteks kebenciannya itu bukan pada ilmunya, yaitu ilmu kalam. Tokoh-tokoh besar yang bermazhab Syafi'i seperti Al-Baihaqi, Al-Ghazali, dan yang lain-lain justru adalah para pakar di bidang ilmu kalam. Lagian masa iya Imam Syafi'i mengharamkan dan membenci ilmu? Tidak mungkin lah kan seorang Imam Syafi'i membenci ilmu apalagi mengharamkannya. Nah, dalam filsafat Islam diajarkan bahwa ilmu itu bebas nilai. Artinya nggak bisa dihukumi apakah dia baik ataupun tidak. Sama halnya seperti pisau, itu tidak bisa dihukumi baik atau tidaknya. Jika pisau itu digunakan untuk melukai seseorang, maka hukumnya haram. Dan jika pisau itu digunakan untuk memotong buah gitu, ya halal. Nah, dalam tokoh filsafat Islam, yakni Imam Al-Ghazali, itu lebih tegas menulis satu kitab yang khusus berjudul Tahafut Al-Falsafah, yang berarti kerancuan para filosof. Ia mengkritik filsafat daripada ahli filsafat. Namun, apakah Imam Al-Ghazali ini membenci atau mengharamkan filsafat? Ya, tidaklah. Bagaimana dia bisa mengkritik filsafat tanpa ia belajar filsafat atau ia berfilsafat dulu? Emangnya sebagian dari kita mau mengkritik tanpa ilmu gitu? Ya pasti tidak. Harus berupa fakta-fakta, ilmu-ilmu yang lainnya. Maka yang dikritik Imam Al-Ghazali itu bukanlah filsafat, melainkan filosof-filosof yang terpengaruh oleh filosof Yunani kuno maksudnya, yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dalam Islam. Tapi apakah belajar filsafat itu menjadi ateis? Ya, tidak sih. Jangan mengatakan dikit-dikit ateis, dikit-dikit jauh dari agama gitu. Jangankan filsafat, yang belajar tasawuf aja ada yang menganggap tak perlu lagi syariat atau hukum. Bahkan para yang belajar sains pun ada yang jadi ateis, bukan karena filsafatnya. Misalnya gini, kalau kamu mendapatkan buah, lalu ada yang sisi busuknya, maka jika kamu bijak, kamu akan membuang yang busuknya dan memakan yang baiknya. Nah, itu filsafat itu sebenarnya
banyak manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Filsafat itu mengajari kita berpikir secara mendalam, komprehensif, cermat tentang sesuatu yang yang mungkin tak terasa perlu dipikir lagi oleh banyak orang, seperti tentangnya Tuhan misalnya, yang merasa sudah cukup diyakini, tentang bagaimana mendapatkan ilmu dan lain-lain sebagainya. Filsafat itu banyak gunanya, dan juga filsafat itu tidak ada yang menjadikan seseorang belajar filsafat menjadi ateis, jauh dari agama. Itu balik lagi ke kepribadian masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.